Tapi siapa yang sebut-sebut oleh Rasulullah? Ummati, ummati, umatku. Beliau menangisi umatnya, khawatir kalau nanti tidak ada yang ngurusi umatnya. Maka Rasulullah mengatakan ummati, ummati. Dan itu para ulama harus mengambil peran di dalam rangka memberdayakan umat, memperbaiki umat. Maka para pesantren pada masa yang lalu punya peran yang luar biasa. Sejarah menunjukkan bahwa Bapak Dadan, Bapak Kapolres, pada akhir abad ke-19, ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda, ketika itu terjadi pemberontakan melawan Belanda, sehingga Profesor Dr. Kartodirejo, seorang ahli sejarah, mengatakan ketika itu telah terjadi, beliau menamakan religious revival, kebangkitan agama. Tapi menurut saya istilah itu tidak tepat. Karena apa? Karena pejuang-pejuang itu adalah para ulama dan para santri. Ulama yang pulang dari kata Senokoronya, pelaku-pelaku itu adalah kiai-kiai dan santri-santri, mantan santri Mekah, kembali ke Indonesia, mendirikan pesantren, melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ngerti Penukoro, Imbang Bondol, dan beberapa ulama-ulama. Oleh karena itu istilah Profesor Kartodirejo bahwa itu adalah religious revival itu tidak tepat. Yang tepat adalah Islamic revival, kebangkitan Islam. Bahkan kebangkitan ulama dan kebangkitan santri yang melakukan perlawanan untuk mengusir Belanda, dan kebangkitan ulama itulah yang menginspirasi lahirnya kebangkitan nasional menuju Indonesia merdeka. Alhamdulillah. Dimulai dari kaum santri, dari kalangan pesantren. Ketika Indonesia baru merdeka tahun 45, baru saja diproklamasikan, Belanda datang lagi untuk menjajah kembali. Nah ini, datang lagi. Siapa yang melakukan gerakan? Siapa yang melakukan perlawanan? Tentara waktu itu belum terkonsolidasi, polisi belum terkonsolidasi, sehingga ketika datang Belanda, nikah datang balik ke Indonesia, yang tampil untuk melakukan perlawanan yaitu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, yang ketika itu adalah pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng, sekaligus sebagai Ar-Raisul Akbar Nahdlatul Ulama. Jadi beliau itu pemimpin terbesar, yaitu namanya Raisul Akbar. Tetapi setelah beliau wafat, istilah Raisul Akbar tidak dipakai lagi. Ya, tidak dipakai lagi, tidak ada yang berani pakai, maka ganti menjadi Raisul Am, Raisul Am. Ya, beliau dimulai dari Hadratus Syekh Kiai Wahab Hasbullah, dan saya yang terakhir sekarang yang Rais Am ke-7 dari Nahdlatul Ulama. Apa yang dilakukan Hadratus Syekh? Membuat fatwa bahwa melawan penjajah hukumnya adalah fardhu ain, wajib. Fatwa ini kemudian dijadikan resolusi oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, namanya resolusi jihad. Resolusi jihad inilah yang membakar gerakan perlawanan santri dan seluruh masyarakat Surabaya untuk melawan Belanda, yang terkenal dengan pecahnya perang 10 November dan
penjajah terusir kembali. 10 November kemudian dijadikan Hari Pahlawan Nasional. Betul? Padahal yang menginspirasi 10 November itu 22 Oktober. 22 Oktobernya nggak dijadikan apa-apa. Baru setelah 70 tahun 2005 yang lalu, oleh 2015 yang lalu oleh Pak Jokowi kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Alhamdulillah. Sekarang santri punya hari nasional 22 Oktober. Jadi pesantren ini dia adalah pusat penyiapan ulama-ulama. Tapi pesantren juga pusat menyiapkan tokoh-tokoh perubahan rijal Islam. Pesantren juga harus menjadi pusat gerakan perbaikan, markaz li harakatil Islam. Hari ini kita ingin meningkatkan pesantren ini bukan hanya sampai di situ, tapi juga menjadi pusat pemberdayaan umat. Ya. Karena umat kita tidak berdaya. Karena itu Majelis Ulama menggagas melalui Kongres Ekonomi Umat di Jakarta 22 Oktober yang lalu mengusung satu isu namanya arus baru ekonomi Indonesia. Ini arus baru. Kenapa arus baru? Karena arus lama pembangunan ekonominya dari atas, melahirkan konglomerat supaya netes ke bawah dengan menggunakan teori trickle down effect. Ternyata enggak netes. Betul apa tidak? Yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah. Semua kegiatan ekonomi dari hulu sampai ke hilir dikuasai oleh konglomerat. Umat nggak kebagian apa-apa. Nah ini, apalagi ada Alfamart, Indomaret, sampai ke bawah, habis ke desa-desa. Oleh karena itu kita harus merubah. Saya bilang kepada Presiden, nanti itu jangan lagi Alfamart, Indomaret, tapi Mawaddah Mart, Basmalah Mart, Hamdalah Mart. Betul apa tidak? Supaya kita bangkitkan umat ini. Maka itu saya usung namanya arus baru ekonomi Indonesia. Arahnya pada pemberdayaan ekonomi umat. Kenapa umat? Karena penduduk Indonesia, bangsa terbesar dari Indonesia ini adalah umat. Umat itu bagian terbesar bangsa ini. Kalau umatnya kuat, bangsa kuat. Umatnya lemah, bangsa lemah. Karena itu umat ini harus diberdayakan, harus dibangun, disinergikan. Itu saya kira. Jadi situasi ini harus kita balik. Dan juga kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Hendaknya mereka khawatir jangan mereka meninggalkan anak cucu yang lemah. Anak cucu yang lemah. Lemah apanya? Lemah akidahnya, lemah pendidikannya, lemah ekonominya, lemah sumber dayanya. Karena itu kita harus melahirkan, mewariskan dzurriyyatan qawiyah, yaitu anak cucu yang kuat-kuat. Ini kita mulai sekarang. Karena itu saya melakukan berbagai kegiatan. Alhamdulillah Presiden menyambut. Karena itu Pak Jokowi memberi 2 yang disebut dengan program
redistribusi aset, yang kedua adalah kemitraan. Dan pusat gerakan ini ada di pesantren. Saya minta di pesantren ini. Ya. Saya sudah keliling kemana-mana. Apa yang dimaksud dengan redistribusi aset? Pemerintah akan membagi tanah kepada masyarakat. Beliau mengatakan kepada saya di tangan saya sudah ada tanah 12,7 juta hektar. Untuk tanah-tanah yang tidak dipakai itu. Dia bilang untuk apa? Untuk saya bagikan kepada pesantren, kepada koperasi, kepada masyarakat. Begitu katanya. Dia setuju enggak? 1000 kali setuju. Betul enggak? Orang itu kasih tanah. Ya. Oleh karena itu saya anjurkan pesantren-pesantren harus mulai nanyain. Kalau tahu saya di Jakarta ada enggak itu ya. Nah, ini semua Pak Wali Kota ditanya, mana itu pesantrennya untuk pesantren tanah-tanah itu. Saya sudah lihat di Bojonegoro, masih tanam kacang, saya ikut nanam kacang. Sudah panen, sudah dibeli oleh kacang Garuda. Saya ikut panen jagung, saya gerakan-gerakan. Kemarin saya melakukan MOU namanya Mart, Leo Mart. Leo itu lembaga ekonomi umat, Leo. Nah, Mart nanti akan buat Mart di masyarakat, di pondok-pondok pesantren supaya melibatkan masyarakat. Dan pemerintah sudah memberi kepada pondok-pondok pesantren sebagian namanya LKMS, Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Jadi diberi lembaga, diberi uang 4 miliar, 3 miliar didepositukan untuk biaya operasional. Yang kerjakan santri semua. Yang 1 miliar untuk masyarakat kecil di sekitar pondok pesantren. Pondok saya sudah dapat, beberapa pondok sudah dapat. Saya bilang kepada Presiden supaya paling sedikit 1000 pondok pesantren dikasih lembaga keuangan mikro syariah. Insya Allah. Supaya pesantren berdaya. Jadi pesantren ini harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi, baik di bidang pertanian, di bidang saudara-saudara sekalian, kita ini umat besar, potensi besar, tapi tidak bisa memanfaatkan kebesaran kita itu menjadi kekuatan. Tidak bisa potensi kita itu kita menggunakan, mengkapitalisasi kata orang sekarang menjadi kekuatan. Yang punya mulut ini siapa? Konglomerat apa umat? Umat. Yang punya mulut umat. Tapi yang memanfaatkan mulut kita itu siapa? Konglomerat. Mereka yang bikin Alfamart, Indomaret, buat ini, buat itu, yang makan kita, yang bayar kita, yang untungnya besar. Apalagi yang tukang merokok, tiap hari paskus. Betul atau tidak? Kita membakarin uang. Yang dapat uang siapa? Pabrik rokok, konglomerat. Sekarang menjadi orang terkaya di Indonesia. Yang bikin kaya dia siapa? Mulutnya umat. Betul atau tidak begitu? Nah ini. Jadi kita ini dimanfaatkan. Jari-jari umat ini tiap hari. Coba lihat. Ngapain nih tiap hari? Hah? Handphone. Tiap begini bayar nggak kita? Bayar. Yang dapat duit siapa? Konglomerat lagi. Bahkan sekarang konglomerat baru yang urusan pijit-pijit itu datang lagi dari Cina. Alibaba namanya. Dihabis kita itu. Rambut kita ini, apalagi rambutnya ibu-ibu.
tiap hari apa? Keramas, pakai Pantene, pakai Sunsilk, pakai itu perusahaan luar negeri itu di sini menjualin itu, kita yang pakai rambutnya umat, mulutnya umat, jarinya umat. Kan karena mulut, karena rambut, karena jari itu yang kaya adalah konglomerat. Karena kita bodoh, karena kita tidak bisa mengkapitalisasi, menjadikan potensi yang kita miliki itu sebagai yaitu kekuatan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu saya katakan kepada Presiden, kita mulai untuk membangun umat. Kalau tidak, akan terjadi kesenjangan antara mereka yang kaya dengan yang miskin ini. Maka itu ulama melakukan gerakan-gerakan, dan mudah-mudahan gerakan ini akan membuahkan bersama dengan pemerintah, dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan untuk adanya kemitraan antara pengusaha yang kuat dan pengusaha yang lemah. Semula saya bilang, kita mari pakai semboyan, mari bung rebut kembali. Tadinya Presiden mengatakan kemitraan, yaitu antara yang kaya dan yang miskin, antara perusahaan yang kuat dan yang lemah. Oleh karena itu pesantren sekarang harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita sudah membangun namanya ekonomi syariah. Untuk apa? Supaya masyarakat tidak bermuamalah yang tidak sesuai dengan syariah. Jadi kita jaga umat ini dalam rangka himayatul umat, kita menjaga umat dari akidah yang menyimpang, dari cara berpikir yang menyimpang, ya. Dari cara-cara dan juga dari bermuamalah secara lembaga keuangan yang tidak sesuai dengan syariah. Maka lahirlah bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan bahkan sekarang sudah menjadi sistem nasional Indonesia. Sudah ada undang-undangnya, bahkan sudah ada namanya Komite Nasional Keuangan Syariah yang ketuanya Bapak Presiden. Satu-satunya komite nasional yang ketuanya Presiden adalah Komite Nasional Keuangan Syariah. Kenapa Presiden bisa saya bisikin di Pak Presiden? Ekonomi syariah itu ekonominya, bagi hasil ekonominya orang Jawa. Orang Jawa itu dalam berekonomi mengerjakan sawah, pakainya sistemnya maro lan mertelu. Betul begitu ya? Bagi dua atau bagi telu, bagi tiga. Oh begitu deh. Iya, jadi ekonomi syariah itu ekonomi Jawa. Ya, oh, begitu. Nah, ini kita bikin aja itu Komite Nasional Keuangan Syariah. Baik, nanti habis Tuhur saya mungkin sidang kabinet, saya akan tuntut Komite Nasional Keuangan Syariah. Terus, tapi saya bilang ketuanya baru. Masa harus saya? Iya. Kenapa? Supaya berwibawa. Alhamdulillah. Baik kalau begitu sidang kabinet, beliau mengatakan, saudara-saudara, hari ini saya bentuk Komite Nasional Keuangan Syariah dan ketuanya saya sendiri. Kaget semua. Ini siapa yang bisi? Ini bisi. Hasilnya sekarang sudah menjadi Komite Nasional dan semua menteri ikut duduk, termasuk Ketua Majelis Ulama di dalamnya untuk membangun. Nah sekarang ini pangsa pasarnya baru 5%. Keuangan syariah itu hanya 5%. Padahal umat Islam 90%.
Nah Islam ini yang lain yang mana ini, kemana ini, kiai kemana ini, Pak Ainal ulamanya kemana? Apa bihukmil jahiliyyati tabghun? Apakah kalian para ulama masih mengambil sistem jahiliyah juga? Karena sistem ribawi itu adalah sistem jahiliyah. Kata Imam Al-Jassas bahwasanya sistem ribawi itu sistem jahiliyah, fa'abtalahu Allahu wa harrama, kemudian dibatalkan oleh Allah dan diharamkan. Habis waktu itu. Tetapi balik lagi, malah sekarang menjadi sistem global. Itulah kata ulama, jahiliyah itu balik lagi. Jadi terus balik. Karena itu kita melakukan perubahan-perubahan dengan membangun. Tetapi pangsa pasarnya masih lemah. Karena itu maka sektor realnya, gerakan usahanya kita bangun sekarang melalui gerakan arus baru ekonomi Indonesia, supaya lembaga keuangan, perbankan, syariah dan seterusnya itu kita anggap sebagai bis yang penumpangnya masih sedikit, baru 5%. Dengan menggunakan gerakan retail ini, kita harapkan nanti akan lahirlah penumpang-penumpang yang nantinya akan mengambil peran di dalam keuangan syariah, akan misi bis-bis. Ini saya kira yang harus dipahami oleh kita semua di dalam rangka upaya mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW yang dimotori oleh para ulama, karena ulama adalah warathatul